Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Dipanjatkan doa semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan rahmat-Nya, taufik dan hidayah-Nya serta keberkatan-Nya kepada kita semua dalam upaya kita menjalani kehidupan di dunia sebagai hamba-Nya sekaligus sebagai khalifah-Nya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita kaitan dengan 15 nasihat penting daripada seorang ulama hebat, Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Seorang alim, seorang muhaddis, seorang mufassir, tapi juga seorang yang sangat-sangat menguasai dalam bab kesucian hati, dalam bab al-ihsan, dalam perkara yang berkaitan dengan bagaimana cara kita meningkatkan kualiti ubudiyah kita kepada Allah. Bagaimana cara kita meningkatkan makom, darjah, tingkatan kita di sisi Allah. Sehingga pesanan-pesanan, wasiat-nasihat beliau yang kita telah pelajari dan sedang pelajari ini, suatu yang amat-amat penting untuk kita jadikan panduan bagi meningkatkan kualiti kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam nota yang diberikan, hari ini kita akan pelajari nasihat Ibnul Mubarak yang ke-11. Yang ke-11. Saya baca apa yang ada dalam nota itu, kemudian kita coba uraikan apa maksud daripada nasihat beliau yang ke-11 ini. Nasihat 11 yakni musibah terbesar. Beliau mengingatkan kepada seluruh umat Islam tentang musibah terbesar yang menimpa seseorang. Alhamdulillah, sedikit sebanyak kita telah mengetahui tentang jenis musibah secara umumnya. Ada musibah dunia dan ada musibah agama. Musibah dunia dan musibah agama. Saya yakin sedikit banyak jamaah sekalian telah mengetahui uraian
pencerahan tentang dua jenis musibah ini. Nah, pemahaman yang kita telah ada ini, mari kita jadikan modal untuk memahami nasihat Ibnu Barak yang ke-11. Musibah terbesar. Saya bacakan apa nasihatnya, nasihat aslinya. Min a'zamil masaibi lirrajuli ayya'lama min nafsihi taqshiran thumma la yubaliya wala yahzana alaihi. Ingat ya, ini bukan ayat Quran, ini bukan hadis Nabi, ini adalah nasihat Ibnul Mubarak. Yang tentunya nasihat beliau ini, beliau dapatkan daripada pemahaman beliau terhadap ajaran-ajaran Nabi yang bersumberkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Saya ulangi, min a'zamil masaibi lirrajuli ayya'lama min nafsihi taqsiran thumma la yubaliya wala yahzana alaihi. Maksudnya, min a'zamil masaibi, termasuk musibah terbesar atau termasuk sebesar-besar musibah lirrajuli yang menimpa seseorang. Apa dianya? Ialah ayya'lama min nafsihi taqsiran. Seseorang itu mengetahui kekurangan atau kesalahan yang ada pada dirinya. Dia mengesan, dia tahu bahwa dirinya ada kekurangan, dirinya ada kesalahan, dirinya ada kecuaian dalam beragama. Atau dalam bahasa yang mudah, dia tahu, dia sedar betul bahwa dirinya penuh dengan dosa. Tsumma la yubali, kemudian ia tidak peduli, tak kisah. Wala yahzana alaihi, dan langsung ia tidak merasa sedih karenanya. Allahu Akbar. Bila ada seseorang yang sebenarnya dia sedar, dia tahu bahwa dalam dirinya ini ada banyak kekurangan sebagai hamba Allah. Dia sedar dan dia mengetahui masih banyak perintah-perintah Allah yang belum dibuat. Masih banyak larangan-larangan Allah yang belum ditinggal. Dia tahu dan dia sedar. Mungkin karena kecuaiannya, karena kejahilannya, karena kedigelannya. Lepas itu, dia tak kisah. Tak peduli langsung. Bahkan tak ada rasa sedih. Biasa-biasa saja. Walhal, seseorang yang menyadari dan mengetahui kesilapan dirinya, seseorang yang mengakui dosa dan kesalahan dirinya, itu sifat yang baik. Tahu akan dosa yang dilakukan, mengaku akan dosa yang dilakukan, itu sifat yang baik. Tetapi sifat yang baik ini tidak cukup. Orang itu belum cukup jadi baik hanya kerana ia tahu bahwa dirinya ini buat salah. Belum cukup. Ia akan menjadi orang yang baik selepas ia mengetahui dirinya ini tak baik, kemudian mengambil langkah dan tindakan untuk memperbaikinya.
Jika ia berdosa, ia segera mohon ampun. Bila sedar ia meninggalkan perintah dan suruhan, ia segera melakukannya. Bila ia sedar dan mengakui melakukan kesalahan karena melanggar larangan, ia segera meninggalkannya. Barulah menjadi manusia yang baik. Sebaliknya kalau dia hanya tahu, hanya sedar yang dirinya banyak salah, tapi tak kisah, dan langsung tak ada sedih, inilah kata Ibu Barok, orang ini telah tertimpa sebesar-besar musibah. Ya. Karena akibat ketidakpeduliannya terhadap kesilapan dirinya. Akibat tidak kisah terhadap dosa yang dilakukannya dan diakuinya. Sehingga hatinya tidak tergerak untuk mohon ampun. Dan ini akan minta maaf, wa'iyadzubillah, akan mengheretnya masuk dalam neraka. Musibah yang sebenarnya lebih dahsyat, lebih berat daripada musibah dunia. Musibah sakit, musibah hilang barang, musibah luka, musibah kematian. Nah, kita diajar oleh Ibnu Barok, hendaklah kita pandai musibah apa yang sepatutnya paling kita takuti menimpa kita. Tapi masalahnya kan tidak semudah itu. Tidak semua orang merasa dirinya ditimpa musibah yang paling dahsyat. Bila ia tak kisah dengan kesalahan yang dilakukan. Walaupun tahu meninggalkan suruhan itu dosa, tapi dia tak kisah. Walaupun tahu melanggar larangan itu dosa, tapi tak peduli. Walaupun tahu tidak paham agama Islam, tidak mengerti hukum hakam agama, itu satu kesalahan sebagai orang Muslim, tapi dia tak kisah, tak ada rasa sedih, tak ada rasa rugi. Ini bahaya sekali. Bahaya dan sangat-sangat bahaya. Paham ya? Di sini. Sehingga kalau dia hanya tak sedih, itu pun dasar. Sedangkan jika ia sedih sekalipun, tertimpa musibah, dia mengetahui dosanya, menjadi dosanya, dan kemudian sedih. Ia telanjur meninggalkan larangan Allah, lalu dia sedih. Atau ia telanjur melanggar larangan Allah, lalu timbul rasa sedih. Itu pun belum cukup. Karena telanjur buat dosa, kemudian menangis. Belum cukup. Apatah lagi bila langsung tidak merasa sedih. Maaf, saya gunakan bahasa anak muda. Kalau ada orang yang terlanjur berbuat dosa, kemudian ia menangis, belum tentu tangisannya itu diterima oleh Allah, sebab boleh jadi itu adalah air mata buaya. Penyesalan palsu. Penyesalan atau rasa sedih atas sekian banyak amal-amal ibadah yang ditinggalkan. Penyesalan atau kesedihan karena terlepas melakukan kebaikan atau karena telanjur melakukan kejahatan. Bahkan menyesal hingga menangis. Tapi tanpa ada usaha, tanpa ada keinginan untuk memperbaiki kesalahannya,
untuk menutup kekurangannya. Ini adalah contoh. Ini adalah bukti bahwa orang itu terperdaya oleh diri. Terperdaya oleh dirinya. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau berkata begini. Ingat ya, ajar ini berkaitan dengan ajaran ihsan ya. Jadi bahasa yang kita gunakan, kan, yakni lebih mirip pada bahasa-bahasa qalbun salim. Ya, bahasa-bahasa tasawuf begitulah. Jadi bukan bahasa hukum hakam, bukan bahasa akidah, tapi lebih kepada bahasa ihsan. Bahasa tasawuf. Bahasa kaitan dengan hati. Begini, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-hazanu ala fuqdanit ta'ah ma'a adamin nuhudi ilaiha min alamatil irtiror. Di situ tidak ada ya. Saya ini penjelasannya saya kutip daripada berbagai sumber untuk menjelaskan nasihat Ibnu Barak. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-hazanu ala fuqdanit ta'ah ma'a adamin nuhudi ilaiha min alamatil irtiror. Artinya, kesedihan atas tertinggalnya melakukan kebaikan. Kita sedih, kita menyesal karena tertinggal meninggalkan kebaikan. Ada peluang untuk kita buat baik, tapi terlepas. Kita pun sedih. Terlanjur buat kesalahan, kemudian kita sedih. Itu maksudnya. Tanpa disertai dengan usaha memperbaikinya. Dia hanya sedih saja, hanya menangis saja, karena terlepas melakukan kebaikan atau karena telanjur melakukan kejahatan. Dia sedih, dia menangis saja tanpa usaha untuk memperbaikinya. Min alamatil iftiror. Itu adalah salah satu tanda daripada orang yang terperdaya. Waliyadzubillah. Sedih dan menangis kerana terlanjur buat dosa, tapi tak ada usaha untuk memperbaikinya, itu pun terpedaya. Bagaimana kalau orang terlanjur buat salah, tapi tak peduli, tak kisah, tak sedih, lagilah. Contoh kecil. Tak maaf, ini saya akan bercakap berterus terang. Paling tidak kita istighfar. Paling tidak. Kita sebagai orang Muslim, ya mas kalian, percaya Tuhan kita satu-satunya, yakni Allah yang bersembah. Nabi yang jadi ikutan kita, yakni Muhammad Rasulullah SAW. Kitab suci yang jadi paduan kita di dunia untuk menjadi kehidupan sesuai dengan Allah, yakni Al-Quran. Itu kita yakin semua. Kerana Al-Quran ini sebagai panduan di hidup, jika kita mau hidup kita selamat, benar, ya kita mestilah mengkajinya. Kita mesti membacanya, memahaminya. Bagaimana mungkin kita akan menjadikan Quran sebagai panduan hidup kalau kita tidak memahaminya? Paham ya sampai situ? Sekarang, katalah kita tak paham.
Saya tak paham apa kata Quran yang saya yakini sebagai panduan hidup saya. Saya tak mampu membacanya, saya tak mampu memahaminya. Saya sedih. Alah sedihnya lah saya. Sebagai orang Islam saya tak faham Al-Quran, saya sedih lah. Kecewa, bahkan mungkin saya menangis. Saya menangis. Dan setakat itu saja yang saya boleh buat. Hanya sedih dan menangis. Karena saya tidak paham Quran. Tapi saya tidak ada usaha untuk mempelajarinya. Saya hanya sedih dan menangis. Kata Ibnu Athaillah, itu bukti bahwa Anda telah terperdaya. Bukan orang yang beruntung, tapi orang yang tertipu. Kenapa? Orang yang hanya menangisi perbuatan salahnya, orang yang hanya menyesali perbuatan salahnya, tanpa berusaha untuk memperbetukannya, orang yang hanya menangisi karena jahil akan Al-Qurannya, tanpa usaha untuk mempelajarinya, itu belum cukup jadi orang baik. Itu masih diketika sebagai orang yang terpedaya. Itu kata Ibnu Athaillah. Kalau apa tadi kata Ibnu Mubarak tadi lagi dahsyat. Dah tahu buat salah, dah tahu dia tak faham apa Al-Quran, tapi tak kisah, tak peduli, tak ada sedih. Itu musibah yang paling besar, yang paling besar. Nah, apa kesannya? Saya ulangi. Apa kesannya jika kita telanjur buat salah, tahu kekurangan diri kita, itu tak tahu, ini tak tahu, yang sudah kita wajib tahu, dan kita hanya mampu sedih, bahkan kita hanya mampu menangis tanpa ada usaha untuk mempelajarinya, tanpa ada usaha untuk memperbaikinya. Apa kesannya? Kesannya sangat berat ya mas sekalian. Akibatnya sangat berat. Kalau kita hanya mampu menyesali, menangisi kekurangan diri, tanpa ada usaha membetulkannya, kalau kita hanya mampu menangisi dan menyesali kejahilan kita tentang Al-Quran, tanpa usaha untuk mempelajarinya, kita termasuk orang pedaya, dan itu adalah salah satu daripada tanda mautul qalbi. Wal'iyadzubillah. Min alamatil mautil qalbi. Salah satu daripada tanda hati yang mati. Matinya hati bila kita hanya mampu sedih, mampu menangis, bila terlanjur melakukan kesalahan, tapi tanpa ada usaha untuk mati. Belum cukup. Benar kita menangisi kesalahan kita. Sedih karena kesalahan kita. Benar itu salah satu syarat taubat. Betul. Itu mukadimah daripada taubat. Iya. Ada menangis. Betul. Tapi tak cukup berhenti di situ. Kalau kita hanya di situ, kita termasuk orang yang perdaya. Dan itu tanda hati kita mulai mati. Subhanallah. Bahasa selengkapnya begini. Min alamati mautil qalbi, sebagian daripada tanda-tanda matinya hati seseorang, adamul husni ala ma fataka minal muwafiqat, yakni tiada rasa sedih dan kecewa atas terlepasnya perbuatan-perbuatan yang baik. Terlepas melakukan perbuatan yang baik, tak sedih, tak menyesal. Terlanjur melakukan perbuatan yang dicegah, tak sedih, tak menyesal.
Itu sama dengan kata Ibnu Barok tadi. Atau sedih dan menyesal, tapi tidak bangkit untuk membetulkannya. Wa tarkin nadam ala ma fa'alat hu min wujudis zallat. Dan tak ada langsung rasa penyesalan terhadap keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan yang terlanjur dilakukannya. Subhanallah. Kalau gunakan istilah Ibnu Barok, orang yang tak sedih ke atas kejailan dirinya, dosa yang dilakukannya, itu kata istilah Ibnu Barok, itu sebesar-besar musibah. Kalau kita gunakan istilah yang diberikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Athaillah As-Sakandari, orang yang tidak ada rasa sedih, tak ada rasa kecewa, tak ada menyesal, kerana meninggalkan suruhan atau terlanggar larangan, itu tanda hati mati. Matinya hati itu kan musibah terbesar aja mas sekalian. Kalaulah ayam yang dipelihara mati, itu musibah kecil je. Peternak lembu ternakannya mati, itu musibah betul, kecil. Pokok buah-buahan yang ia tanam semua mati. Itu musibah, iya, tapi kecil. Kematian salah ahli keluarganya, iya, karena mati itu pasti. Itu musibah, musibah. Besar atau kecil? Kecil. Apa musibah yang besar sekali berkaitan dengan kematian? Kematian hati seseorang. Bila hati itu mati, itulah musibah terbesar. Lebih besar daripada kematian ahli keluarga, kematian ternakannya, kematian pokok buah-buahan yang ia tanam dan sebagainya. Allahu Akbar walillah. Sangat-sangat berat. Sangat berat. Kenapa? Ya mas kalian, saya telah sampaikan ya 3 siri ya dan yang mengikuti tentang musibah dunia dan musibah agama kan. Orang ditimpa musibah dunia, peluang untuk dapat pengampunan Allah bila sabar, peluang untuk ditingkatkan darjahnya bila ia ridho itu sangat besar. Atau dalam bahasa yang lebih ekstrim, bila orang itu tertimpa musibah dunia, jalan kedua surga itu sangat lapang, luas, dan lurus. Terbuka pintu surga bagi mereka yang mengalami musibah dunia. Syaratnya sabar dan ridho. Tetapi, bila seseorang itu tertimpa musibah agama, contoh musibah agama yang ini, langsung tak kisah dengan maksiat yang dilakukannya, sama ada maksiat itu meninggalkan suruhan atau melanggar larangan. Langsung tak kisah, tak peduli akan kekurangan dirinya, kejadian dirinya terhadap firman-firman Allah. Dan tak ada usaha untuk menutupinya, menyebarkannya. Itu musibah terbesar kerana musibah seperti boleh menyebabkan hati orang itu mati. Dan bila hati ini mati, apa yang diharapkan daripada orang ini? Jamaah sekalian, ada istilah dalam Al-Quran tentang hidup dan mati ini. Ada istilah dalam Al-Quran tentang hidup dan mati. Ada orang yang kita yang hidup, kita kata orang itu mati. Ya, karena dah mati-mati ya. Ditanam di tanah kuburan. Kita, dia dah mati, kita mati. Kita kata dia mati. Karena sudah ditanam. Tapi Allah kata, jangan kamu kata dia mati. Tak, dia tak mati. Dia hidup. Tengok.
Kita kata dia mati, tapi Allah kata dia hidup. Contohnya orang mati syahid. Allah kata orang mati syahid ini hidup di alam barzah. Yang tentu hidupnya lebih selesa, lebih bahagia daripada kehidupan di sini. Karena di sana mereka tidak ada tugasan apa-apa, melainkan menikmati balasan yang tidak terbayangkan. Di dunia mereka bahagia tapi perlu bekerja. Tengok, kita kata orang itu mati. Ya, terbunuh kan, ditanam. Tapi Allah kata, tak, mereka hidup. Tengok. Ada pula orang yang kita kata hidup. Oh, dia masih hidup. Oh, masih hidup. Masih jalan. Semalam saya jumpa dia. Rumahnya di sana. Anaknya sekian. Hidup. Kita kata hidup. Tapi boleh jadi Allah kata tak. Dia mati. Dalam Rasulullah. Orang yang jiwanya mati. Orang yang hatinya mati. Itu kata Allah. Dia mati. Bukan hidup. Walaupun kita kata dia hidup. Jadi hakikat mati dan hidup yang ada nilainya itu apa kata Allah. Bukan apa kata kita. Kita kata orang itu hidup. Ia tidak memberi nilai apa-apa bagi orang itu. Tidak menjadikan ia mulia hanya karena kita kata dia hidup. Tidak menjadikan ia bernilai di sisi Allah karena kita kata dia hidup. Sama sekali tidak. Dia itu sudah mati. Kita kata dia mati. Tidak menjadikannya ia hina. Tidak menjadikan dia tidak ada nilainya. Hanya karena kita kata dia sudah mati. Seseorang baru ada nilainya di sisi Allah maksudnya. Bila yang kata dia itu hidup, jadi Allah. Bukan kita. Sebab itu seluruh manusia kata orang mati syahid itu mati. Tapi Allah kata tak, jangan kamu kata dia mati. Mereka hidup. Nah, karena yang mengakui kehidupannya itu Allah, maka orang bisa itu orang sangat-sangat bernilai di sisi Allah. Sementara orang yang hatinya mati, Allah kata dia itu mati. Mayitan. Seluruh orang kata dia hidup. Pengakuan seluruh manusia yang dia itu hidup tidak akan membuat orang itu bernilai di sisi Allah. Karena bagi Allah, dia sudah mati. Bahasa kami dahulu, istilah Pak Kiai dia kata, zaman sekarang banyak bangkai-bangkai berjalan, katanya. Allahu Akbar walillahilham. Bangkai berjalan, katanya. Ya, maksudnya Allah kata dia mati, tapi baik, saya berikan satu contoh. Mari kita lihat menggunakan kacamata agama ya. Kita coba menilai orang itu sebagaimana Allah menilainya. Ada atau tidak orang ini, nilai orang ini dalam pandangan Allah, bukan pandangan kita ya. Orang itu bernilai atau tidak, apa kata Allah, bukan penilaian kita. Seluruh dunia mengakuinya, kalau Allah menafikannya. Coba saya ingin tunjukkan satu ayat saja. Coba jamaah lihat ayat ini. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat yang ke-179. Ini salah satu contohnya. Al-A'raf, surah ke-7, ayat 179. Mari kita usahakan penilaian kita, pandangan kita terhadap orang ini sebagaimana Allah memandangnya. Jangan sekali-kali kita punya penilaian, punya pandangan terhadap sesuatu yang bercanggah dengan apa kata Allah. Bahasa mudah, Allah kata orang benda ini merah, tapi kita kata biru. Tak boleh.
Allah kata benda ini panjang, kita kata pendek. Tak boleh. Allah kata benda ini serius, tapi kita kata tak apa. Mana boleh? Allah kata benda ini kecil je. Kita kata, oh dahsyat. Ini masalahnya. Kehambaan kita di hadapan Allah akan dipertanyakan kalau kita punya pan hidup seperti itu. Coba perhatikan. Al-A'raf 179. Kita tolong Tuan Haji Raihan boleh bacakan untuk kita semuanya. Tidur ke? Macam ada orangnya saya tidur. Tuan Haji Raihan, anda dengar suara saya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Walaqad dan demi sesungguhnya. Dzara'na kami telah sediakan untuk kami penuhkan li jahannama bagi neraka jahanam itu. Kami sediakan, kami penuhkan, isi dengan penuh bagi siapa? Kathiron minal jinni. Ramai daripada golongan jin. Wal insi. Dan ramai daripada golongan manusia. So, jahanam itu disediakan oleh Allah untuk dihubankan ke dalamnya golongan jin dan manusia. Jin dan manusia. Jin yang macam mana, manusia macam mana yang akan menjadi penghuni jahanam? Ini dia. Lahum qulubun. Manusia-manusia yang punya hati. Qalbun qulub, ada hati. Ini hati maknawi ya, bukan hati fisi. Qalbun di sini bukan qalbun yang physically. Kalau qalbun makna fisikalnya, yakni jantung. Jantung. Sedangkan qalbun yang bermakna maknawi, rohani, itu tak tahu di mana tempatnya. Tapi menurut kajian saya saintis Muslim, qalbun yang bermakna maknawi yang tugasnya untuk berfikir itu, layak kau nabi untuk memahami, merenungi itu, yang ada di sebalik otak kita. Qalbun yang bermakna maknawi, menurut saintis Muslim, itu berada di sebalik otak kita. Otak yang nampak, itu banyak dikaji oleh ramai orang. Yang ada di sebaliknya, yang bermaknawinya. Ya, kan otak itu bentuk apa ya? Fizikalnya ya. Bersebut fizikalnya, bersebut materialnya. Tapi yang bersifat energinya, itu qalbun. Mereka punya hati, tapi la yafqahuna biha. Mereka tidak memikir dengannya atau tidak memahami ayat-ayatku dengannya. Ada hati, tapi hatinya tidak untuk berfikir tentang agama. Mati hatinya. Satu. Kalaupun hatinya tu fikirnya fikir makan, minum, itulah benda-benda yang nampak. Jauh sekali akhirat, alam kubur pun tak terfikirkan. Maknanya itu tidak berfungsi. Walahum a'yunun, dan bagi mereka mata, mereka punya mata, a'yun. Dari benar ainun. La yubsiruna biha, yang mereka tidak melihat dengannya. Bukan maknanya matanya buta, melihat di sini melihat kebaikan. Ada mata. Walahum adanun la yasma'una biha, dan bagi mereka telinga yang mereka tidak mau mendengar dengannya. Minta maaf.
Lembu ada kolbun. Tapi lembu tidak bertafakuh dengan kolbunnya. Lembu ada ainun, ada mata. Tapi lembu tidak menjadikan mata untuk basor. Ada telinga, tidak guna untuk sami'. Suatu kalau tengok lembu, walaupun lembu ada kolbun, ada mata, ada telinga, nak seberang jalan. Ada lembu berhenti senyap, tengok kanan kiri. Ada lori ke tidak? Oh, kalau tak ada lori, dia jalan. Kalau ada apa namanya tak ada lori jalan, kalau ada tunggu dulu, tengok dulu laju ke tak laju. Ada. Tak fikir. Perut lapar, nampak rumput, makanlah. Dia tak fikir rumput siapa, halal ke haram, perlu minta izin ke apa. Ditegur pun tak faham, dikajar ini tak boleh, lembu jangan makan, tak reti. Apakah ini bermakna lembu ni tak ada apa namanya organ tubuh yang benar kolbun? Jawapannya ada. Lembu ada kolbun secara fisikalnya. Tapi tidak berfungsi. Adakah lembu ada ainun? Ada, tu matanya ada. Tapi tak berfungsi. Sehingga diajar ke tak diajar, ditunjuk benda benar ke tak benar, ada Nabi tak ada Nabi, ada Quran tak ada Quran, bagi lembu serupa. Masya Allah. Gaya hidup lembu ni hari Jumaat ke hari Sabtu sama je. Tak percaya tengok lembu. Ramadan ke Syawal, bagi lembu sama je. Wah, ini Ramadan ni kena buat order tak ada. Tak ada, tanya lembu. Serupa. Adakah kerana lembu tak ada hati? Ada. Adakah kerana tak ada telinga? Ada. Adakah kerana tak ada mata? Ada. Tapi semua tidak bunyi. Sebab itu ada Nabi, tak ada Quran, tak ada. Sama ya. Nah, kalau manusia seperti inilah jemaah sekalian, Quran kata, ulaika kal an'am. Allahu akbar walillahil hamd. Orang-orang itu, orang-orang ini seperti binatang ternakan. Allahu akbar. Al-an'am itu binatang ternak ya mas kalian. Binatang ternak itu menurut Al-Quran itu hanya ada 4 saja. Bila Quran sebut Al-An'am itu hanya merujuk pada 4 jenis binatang. Yang pertama, unta. Yang kedua, lembu. Dan ada orang memasukkan lembu apa kerbau tu macam lembu. Yang ketiga, kambing biri-biri. Kambing biri-biri. Kapsyun. Do'nun. Yang keempat, kambing gurun. Kambing janggut. Quran kata ma'zun. Kambing gurun. Kambing yang berjanggut. Itu panggil gut tu. Gut tu mana kambing yang berjanggut. Panggil gut. Ini Quran ada. Satu namanya ibilun, unta. Kedua bakorun, lembu. Ketiga do'nun, biri-biri, kibas. Yang keempat ma'zun, kambing berjanggut. Itu an'am. Jadi bila Allah kata mereka tu macam an'am. Macam 4. Oh ini lah. Kenapa tak masuk yang lain? Pamannya, ya bila sebut an'am, karena 4 itu saja yang sah untuk dijadikan kurban. Contohnya. Sah untuk dijadikan kurban, untuk akikah, contohnya, untuk bayar diat, dam. Bila dipelihara cukup bilangan tertentu, nisab tertentu, haul, zakatnya dengan binatang yang serupa. Kalau dia menternak lembu, ya lembulah zakatnya. Kalau kambing-kambing lah, itu maksudnya. Tapi kalau orang menternak ikan keli, udang, rimau, ya zakatnya bukan dengan udang. Buat peternak apa, perikanan apa? Oh, buat perikanan ikan keli, udang, rimau banyak. Zakatnya zakat perniagaan. Kiranya bukan lagi. Tak boleh orang korban dengan
Udang rimau walaupun nilainya lebih mahal daripada kambing. Tengok ni. Ini yang kata Allah. Jadi kita kata, dia tu manusia lah. Kita kata, dia manusia, dia hebat. Dia hebat orang tu. Banyak kejayaannya. Tapi jangan sekalian kalau hatinya, telinganya tidak berfungsi. Ada peringatan ke, tak ada peringatan ke, ada Quran ke, tak ada Quran ke. Sama baginya. Walaupun kita kata dia tu manusia yang hebat. Tapi kata Allah, bukan. Dia itu bukan manusia. Dia itu hayawan. Kamu boleh panggil dia lembu. Boleh panggil dia kambing. Balhum adol. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Tengok. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang seperti ini dalam pandangan Allah tak ada nilainya sama sekali. Bahkan lebih sesat daripada binatang kerana kalaulah lembu, tak ada hisab. Unta tak ada rekod amalnya. Tak ada pertanggungjawaban. Sementara orang ini ada pertanggungjawaban. So lebih sesat daripada lembu. Inilah bila orang sudah diberi anugerah Allah hati, tapi hatinya sudah tidak berfungsi. Ini contoh orang yang hatinya sudah tidak berfungsi. La yafqahuna biha. La yafqahuna mana tidak dapat memahami benar atau salah, lurus atau bengkok. Ingat, kelas kita ini kita berikan namanya dulu tafakuh fiddin kan. Tafakuh ini baru tafakuh ni lah, faqih ni lah. Fa, qaf, ha, fiqh. Itu mana kefahaman yang mendalam. Jadi tafakuh fiddin itu mana satu usaha, satu upaya untuk memahami ayat agama secara mendalam. Seboleh-bolehnya. Dan itu peranan, itu fungsi sebenar qalbun. Sehingga gaya hidup orang yang beriman pada Allah sepatutnya tidak boleh sama dengan orang tidak beriman. Cara berfikir orang yang mempercayai Al-Quran tidak boleh sama dengan cara berfikir orang yang tak percaya Al-Quran. Tapi kalau orang ada Quran ke tak ada Quran ke, diberi peringatan atau tidak ke, serupa aja. Nah inilah baik. Kalau kita tanya pada Allah, dia itu binatang, dia itu mati, bukan hidup. Susah ya. Betapa hinanya orang seperti itu. Sebab itu kematian hati atau matinya hati bukan perkara yang remeh. Salah satu tanda hati seseorang itu mati bila ia tak kisah dengan kesalahan yang dilakukan. Bila langsung tak ada sedih karena dosa yang terlanjur dibuat. Bila langsung tak ada rasa sedih dan menyesal dengan kejahilan dirinya terhadap agama. Sehingga karena dia tak kisah, maka tak ada usaha langsung untuk memperbetulkannya. Wal'iyadzubillah, tsumma na'udzubillah. Seorang-orang yang seperti inilah, ya mas sekalian, yang sangat-sangat hina menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tepat sekali nasihat Ibnu Mubarak ini. Lebih-lebih lagi, ini nasihat ini ya mas sekalian, disampaikan Ibnu Mubarak pada zamannya, pada zaman tabi'in. Kalaulah Ibnu Mubarak ini masih hidup hari ini jamaah sekalian, ya tak tahulah macam mana agaknya pandangan beliau, mungkin nasihat beliau makin banyak untuk kita hari ini. Untuk kita hari ini. Sebab itu penting ya mas sekalian, menanamkan rasa takut, rasa sedih, merasa menyesal. Di samping ada rasa mengharap, itu penting sekali dalam agama. Sangat-sangat penting sekali. Takut akan azab Allah, terbayang azab Allah jika terlanjur melakukan dosa, itu penting sekali. Tak boleh kita ambil tak kisah. Baik.
Dan ini adalah salah satu daripada syarat taubat itu betul-betul. Itu betul. Syarat taubat itu mesti merasa menyesal. Itu betul. Semakin besar perasaan menyesal, kecewa, hingga menangis karena telah melakukan dosa, terbayang dosa dan siksa yang mengancamnya, ya insyaallah taubatnya akan segera diterima. Baik, saya nak tunjukkan satu contoh ya Mas kalian. Lagi satu contoh ya. Rasa takut itu mesti ada bila terlanjur buat salah. Agar hati tidak mati, agar kita tidak termasuk orang yang terpedaya, agar kita tidak tertimpa musibah yang paling besar. Bila terlanjur buat salah, bila menjadi kesalahan, bila menyadari kekurangan dirinya terhadap pengetahuan agamanya, menyesal, takut besar. Itu wajib. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Ini merupakan doa tertua dalam sejarah manusia. Doa yang tertua, yang terawal, yang dipanjatkan oleh manusia. Dan doa ini diajar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni doa yang Allah rakamkan dalam surah Al-A'raf juga, surah yang ke-7 tadi, ayat yang ke-23. Doa bapa kita Adam alaihi salam. Coba kita perhatikan. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya ulangi, ini doa yang tertua dalam sejarah doa. Doa yang pertama sekali dipanjatkan oleh manusia setelah terlanjur melakukan kesalahan. Manusia itu namanya Adam. Doa ini bukan karangan Nabi Adam, tapi langsung bimbingan, perintah daripada Allah. Sehingga doa ini bukan sembarang doa. Doa yang diajarkan langsung oleh Allah kepada manusia. Sehingga doa ini saat tadi doa yang tertua dalam sejarah doa. Doa-doa yang lain, Rabbana atina fid dunya hasanah, belum ada. Rabbi fili wali walidayya, belum ada. Rabbana la tuzigh qulubana, belum ada. Rabbana khtim lana ya Allah bil khatimah, belum wujud. Ini yang tertua. Jadi kalau kita terlanjur melakukan kesalahan, menyadari kesalahan, agar hati kita tak mati, agar kita tidak tertimpa sebesar-besar musibah, agar kita tidak termasuk orang terpedaya dalam hidup. Minta maaf dan sekali minta maaf. Lebih jauh, agar kita tidak disamakan oleh Allah dengan Al-An'am. Nah, ini hayati doa ini. Saya yakin semua telah mengamalkannya, tapi mari kita tingkatkan tafakuh kita, kepahaman kita terhadap ayat ini. Kenapa doa ini begitu mustajabah, tembus istilahnya. Kalau kita membacanya di bumi, tembus ke Sidratul Muntaha, sehingga dosa sebesar manapun akan diampunkan.
Qala, berkatalah keduanya. Alif dalam qala, dalam lam itu makna merujuk pada keduanya, yakni Adam dan pasangannya. Setelah Adam menyadari kesalahannya, dosanya, maksiatnya, Adam diajar oleh Allah berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami. Tengok. Bukan Allahumma, tapi Rabbana. Apa bezanya Allahumma dan Rabbana? Ada beza. Allahumma itu memanggil nama Allah sebagai zat yang disembah. Zat yang berhak dipuji, dipuja, dipatuhi. Bila sebut Rabbana, itu merujuk pada Allah, zat yang mentadbir, mengasuh, mengurus ciptaannya. Bila kita sakit, kan Allah yang menyembuhkan, panggil Rabbana. Bila kita tersilap, kita ingin dibetulkan, panggil dia Rabbana, karena dia nanti yang boleh membetulkan kita dengan sifat rububiyahnya. Bila kita susah, kan dia satu yang boleh membuat kita gembira. Karena dia Rabb kita, sifat rububiyahnya. Apa saja masalah yang kita hadapi dalam kehidupan? Kita bengkok ingin lurus, kita lupa ingin ingat, kita salah ingin betul, kita jahil ingin pandai, kita kurang ingin sempurna, kita macam-macam lah. Kita jahil ingin pada sebenarnya. Panggil sifat rububiyahnya. Rabbana. Boleh. Allahumma Rabbi. Allah boleh. Adam berdosa. Ya. Maknanya Adam salah. Ya. Adam telah keluar dari landasan. Ya. Dan Adam menyadari semuanya itu. Betul. Apa yang diinginkan oleh Adam? Ingin balik ke jalan yang lurus. Ingin bersih dirinya berdosa. Ingin. Siapa yang boleh membersihkan semua itu? Dia Allah sebagai Rabb-nya. Sifat rububiyah. Sebab itu dipanggilnya Rabbana. Faham ya? Itu maksudnya. Sifat rububiyahnya. Kan Allah ini ada hak uluhiyah, juga ada sifat rububiyahnya. Pertama ada mengakui. Dolamna anfusana. Ini penting sekali. Ya Allah, wahai Tuhan kami, diri kami ini telah menzalimi diri sendiri. Kami mengaku, ya Allah, kami zalim. Laranganmu sepatutnya semestinya aku tinggalkan, tapi aku langgar, aku zalim. Tengok, mengaku salah. Tahu akan kesalahannya. Bak kata Ibnu Barak, tahu akan kecuaian dirinya. Tahu. Alhamdulillah, saat pertama sudah dipenuhi. Mengaku salah tanpa syarat. Itu dia. Bila terlanjur buat melakukan kesalahan, sama ada tinggal perintah atau langgar larangan, akui dosa kita itu tanpa syarat. Jangan kita melakukan kesalahan lalu kita mengesalah tapi banyak tapinya. Ya Allah, hamba-Mu benar ya Allah, semalam hamba-Mu tinggal solat duhur. Hamba mengaku salah ya Allah, tapi Engkau tahu kan kami tinggal zuhur itu sebabnya jangan la tapi ya, no tapi. Kalau kita sudah mengaku dosa pada Allah, no tapi, no tapi. Ya. Adam tidak menyalahkan setan, dia tak, kami salah ya Allah. Memanglah yang menyesatkan dia setan, iblis. Dia tapi tak, ya Allah kami telah melanggar larangan-Mu, tapi setan punya pasal. Tak akan kata begitu.
Syarat pertama telah dipenuhi. Kata ilmu Mubarak, tahu akan kecuaian dirinya. Sedar akan dosanya. Selepas itu dia, selepas mengakui dosanya, dia yakin, ia seolah-olah nampak siksa yang akan menimpanya jika ia gagal mendapatkan pengampunan daripada Allah. Ini yang kedua. Terbayang balasan yang akan menimpanya, yang akan Allah timpakan, apabila ia gagal mendapatkan pengampunan Allah bagi dosanya. Sebab itu dia kata, wa illam taghfir lana. Ya Allah, jika engkau tidak mengampunkan bagi kami. Tengok. Dah terbayang dah. Wa tarhamna. Dan kau tidak merahmati kami, ya Allah. Lanakunanna minal khasirin. Pasti, niscaya kami semua akan menjadi orang-orang yang merugi. Tengok. Pertama, mengakui kesalahan. Ya. Menyesali. Ya. Tapi tak beri di situ. Selepas puas ia mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, lalu ia membayangkan siksa yang Allah akan timpakan kepadanya akibat kesalahannya jika ia gagal mendapatkan pengampunan Allah. Sebab itu dia kata, ya Allah, kalaulah engkau tak ampunkan kesalahan kami, ya Allah, kalaulah engkau tak rahmati kami, ya Allah, habis kamu ini. Habis. Yang boleh menyelamatkan dirinya dari siksa Allah hanyalah pengampunan Allah dan rahmatnya. Sebab itu dia bersungguh-sungguh ketika minta ampun. Bersungguh-sungguh ketika ia minta rahmat. Sanggup melakukan apa saja bagi mendapatkan pengampunan Allah dan mendapatkan rahmatnya, janji dosanya diampunkan. Karena kegagalan mendapatkan pengampunan Allah, neraka tempatnya. Ketakutannya kepada azab Allah sangat besar. Sehingga dia tidak kisah melakukan apa saja yang disuruh Allah bagi mendapatkan pengampunannya. Inilah doa adab. Sehingga menangis-nangis. Jadi kalau kita ini sama ada ikhlas atau tidak ketika mengakui kesalahan, tengoklah. Kita buat salah, ikhlas atau tidak kita mengaku salah. Oh, ikhlas. Punya apa? Menangis. Belum cukup. Masa kita minta ampun itu adalah kita serius atau tidak. Kita terbayang atau tidak azab yang Allah akan timpakan pada kita jika kita gagal mendapatkan pengampunannya. Kalaulah kita dapat membayangkan kita akan disiksa sedahsyat itu jika gagal, saya yakin apapun perintah, syarat yang Allah tetapkan buat kita, bagi kita mendapatkan pengampunannya, kita pasti bersedia melakukannya. Tak cukup hanya menyesali kesalahannya. Dan ini terbukti. Bekas ahli sihir Fir'aun rela dibunuh oleh Fir'aun. Baginya mati-mati tak apalah. Yuk cincang-cincang pun silalah Fir'aun. Yang penting bagi aku mati jumpa Allah dah tak ada dosa. Kalaulah Allah memberikan pengampunanku dengan sebab engkau cincang tubuh badanku, cincang sajalah. Rela ya dia mati. Karena baginya tak ada masalah. Itu terlalu kecil. Badan mereka dikerat-kerat tangan dan kakinya memang sakit, tapi bagi mereka kecil dibandingkan pengampunan yang dia pohon daripada Allah. Karena bila gagal mendapat pengampunan, tempatnya di neraka. Siksa di neraka jauh lebih dahsyat daripada tangan dan kaki dikerat-kerat oleh Fir'aun hidup-hidup.
Nah, kalau seperti itu, mana hati orang ini betul-betul hidup. Permohonannya akan diampun. Kecuaiannya akan ditutupi oleh Allah. Tapi kalau bak kata ilmu barok, jangan kami itu sedih pun tidak, itu kacau lah. Itu mana musibah yang paling besar. Sedih ada, tapi tak ada usaha untuk bangkit, betul kan? Itu masih terpedaya. Masih berbahaya. Kalau tak ada sedih, tak ada apa, tak kisah, itu mana hati mati. Waliyadzubillah, tumadzubillah. Saya itu mesti ada rasa gerun. Gerunan itulah yang menyebabkan ia segera lari kepada Allah. Bak kata orang-orang alim, takut harimau, jauhi. Takut singa, lari. Takut dikejar oleh perompak yang bersenjata, hindari. Takut corona, jangan dekati. Tapi takut kepada Allah, jangan lari. Takut jangan kepada Allah, jangan jauhi. Takut kepada Allah, jangan elak. Takut pada Allah, dekati. Masya Allah. Takut rimau, takut dibang rimau, lari jauh-jauh. Tapi takut Allah, dekati dekat-dekat. Malah jangan makin jauh. Ada orang kalau kita terdengar bunyi pelik, awak ni macam mana? Seluruh dunia awak dah pergi. Awak ni orang mampu. Di seluruh negara dunia ni, saya fikir, yang apa negara yang awak belum pergi boleh dikira dengan jari. Yang belum pergi. Lainlah macam saya. Macam saya, negara yang saya dah pergi boleh dikira dengan jari. Kalau saya, negara yang saya boleh pergi, yang dah pergi, boleh kira dengan jari. Awak kaya raya. Negara yang awak belum pergi, boleh kira dengan jari. Tapi kenapa lah si orang sini tak pergi haji, katanya. Haji itu kan wajib. Tak tahu lah. Saya takutlah. Saya belum bersedia nak haji. Dosa saya banyak. Dosa saya masih banyak. Saya belum bersedia. Nanti kalau balik haji, saya dipanggil Pak Haji, panggil Mak Haji, macam mana? Balik haji, orang panggil Pak Haji, Mak Haji, lepas itu saya masih berpenampilan seperti ini. Saya dah tak patut lagi berpakaian seperti ini. Sekarang saya tak rasa bersalah karena saya belum dipanggil Mak Haji. Betul ke cakap itu? Justru ketika kita merasa banyak dosa, segera kita jumpa Allah, dekati dia, bukan malah lari. Allahu Akbar walillahil hamd. Orang yang bijak, orang yang punya akal sehat, itu orang yang sentiasa bila takut, merasa banyak dosa, segera dekati Allah. Merasa banyak salah, segera dekati Allah. Bukan malah lari mengelak, lari menjauh. Inilah, jadi ucapan seperti itu nampaknya macam, wah itu, Masya Allah, tak ada nilainya di sisi Allah. Mungkin kalau bahasa, ya ini bahasa burak ya. Kalau bahasa burak mungkin malaikat pun kata pada orang ini, aku tak heran, wahai manusia, kamu pergi mana-mana negara pun aku tak heran. Kamu baru pergi di planet bumi yang kecil. Kamu duduk di bulan 6 tahun pun aku tak heran. Bulan itu baru rendah. Kamu banyak bakar sate di matahari pun aku tak heran. Tanya malaikat. Kalau malaikat ini nampak manusia bakar sate di matahari pun tak heran. Iya. Tapi bila ada manusia yang berbuat dosa, mengaku dosa, menangis-nangis malam hari, hingga kering matanya berair mata, karena menangis, merasa hina di hadapan Allah, itu baru malaikat kagum. Adalah manusia macam ini, ya Allah, mulianya lah. Karena malaikat ini tak pernah menangis. Malaikat ini tak pernah mengalami tangisan penyesalan di hadapan Allah. Karena mereka ini makhluk yang taat. Itu baru malaikat kagum. Heran sungguh, aku ada manusia macam inilah.
Punyalah takut pada Allah hingga mendekat pada Allah di tengah hari. Tapi kalau tengok manusia boleh terbang di udara, duduk buat banglo di matahari, katalah bakar sate di matahari, mata heran tanya malaikat. Awak baru sampai matahari, aku dah sampai Sidratul Muntaha, kata malaikat. Jin pun tak heran. Inilah yang sekalian yang perlu kita tambahkan. Ada rasa takut. Mengakui kesalahan, ya. Menyesali kesalahan, ya. Tapi tak cukup. Tanamkan rasa takut terhadap azab yang akan menimpa kita jika kita gagal mendapatkan pengampunannya. Bila itu yang kita rasakan, kita pasti akan segera memohon ampun. Segera menutup kekurangan kita. Kita bebas daripada apa kata Ibnu Barak. Orang tertimpa sebesar musibah. Kita bebas daripada apa yang dikata oleh Ibnu Athaillah. Mati hatinya. Wa'iyadzubillah. Sebab itulah orang-orang dahulu dalam hadis Bukhari Muslim daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamul mu'minu ma indallahi minal uqubah, ma tama'a bi jannatihi ahadun." Seandainya seorang mukmin itu menyadari betapa dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan ada seorang pun yang mengharapkan surga. Apa maksudnya? Jika sekiranya seorang Muslim itu tahu, sebenar-benar tahu betapa dahsyatnya azab Allah di akhirat, niscaya tak ada seorang pun yang mengharapkan surga. Apa maksudnya? Maksudnya selama hidupnya pasti hidupnya akan diisi dengan usaha bersungguh-sungguh memohon pengampunan Allah sebelum ingin masuk surga. Karena orang yang punya harapan ingin masuk surga mesti telah mendapatkan pengampunannya. Artinya dia akan lebih dahulu memohon ampun, mohon ampun agar ia merdeka daripada neraka. Masa yang dihabiskan itu sebelum dia mohon masuk surga. Itu maksudnya. Ia akan lebih rajin memohon ampun daripada rajin minta surga. Kalaulah mukmin itu betul-betul faham, tahu akan dasarnya api neraka. Sebaliknya, lau ya'lamul kafiru indallahi minar rahmah ma qanata min jannatihi ahadun. Seandainya orang kafir itu sedar betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan ada seorang pun orang kafir yang berputus asa daripada rahmat Allah. Indah bahasa Nabi ini. Orang kafir banyak dosa. Tentulah usaha untuk mendapatkan pengampunan Allah tidak mudah. Tidak sekejap. Perlu usaha yang gigih, masa yang lama. Yang susah. Karena dosanya banyak. Tapi jika orang kafir yang banyak dosa ini tahu betapa luasnya rahmat Allah, pasti tidak akan putus asa untuk mendapatkannya. Kenapa? Rahmat Allah jauh lebih luas, lebih besar, lebih banyak daripada dosanya. Sehingga seberat apapun, sesusah apapun usaha mencari pengampunan, akan dia teruskan dan akan putus asa. Kalaulah orang berdosa itu nampak, tahu rahmat Allah. Sebenarnya kalau orang mukmin tahu benar akan siksa Allah,
mereka tidak akan segera minta masuk surga. Tapi lebih dahulu mereka akan pastikan dosanya mendapat pengampunan. Pengampunan. Sehingga hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Yang dikhawati yakni apa penilaian Allah kepada dirinya. Adakah Allah memandangnya sebagai hambanya yang elok, yang baik, yang sempurna, yang sudah berusaha untuk sempurna, atau hambanya yang masih cuai? Yang masih cuai. Ada satu kisah ya mas sekalian. Ini dalam hadis Bukhari juga. Ingat ya, ini kaitannya bukan akidah, kaitannya bukan dengan syariah, tapi kaitannya dengan ihsan, dengan akhlak, dengan tasawuf. Dalam hadis Bukhari. Memang peristiwa ini agak pelik bunyi dia. Tapi marilah kita hayati. Semua orang tahu bahwasanya di antara sahabat Nabi yang kaya raya, karena dia ahli perniagaan, seorang ahli koprat, seorang konglomerat, namanya Abdurrahman bin Auf. Masa di Makkah kaya raya, ketika hijrah ke Madinah pun masih kaya raya. Abdurrahman bin Auf. Kita tahu semua itu. Kisahnya. Seorang yang kaya raya. Kisahnya begini. Anna Abdurrahman bin Auf utia bita'amin wa kana sha'iman. Ay indal iftar. Suatu hari, Abdurrahman bin Auf yang kaya raya itu sedang berpuasa. Ini tidak disebutkan puasa Ramadan, tapi ya kemudian besar ini puasa sunat lah. Puasa sunat. Lalu pembantunya menyediakan makanan berbuka. Ya tentulah makanannya ya lumayan mewah lah, kan orang kaya. Makanannya mewah orang kaya. Tiba masa berbuka, terhidang lah. Yang tak lama lagi tiba masa buka, masa untuk menyantap juadah berbuka. Faqala ketika tiba masa untuk berbuka, ini Abdurrahman yang kaya raya ini. Tiba masa berbuka, melihat makanan yang banyak yang dihidangkan oleh pembantunya, dan makanan itu halal, rezeki yang Allah berikan melalui usahanya, halalan thayyiban lah. Masya Allah, Abdul bin Auf ini betul-betul lah. Bukan sekadar orang yang kaya, tapi dia orang mukmin yang muhsin. Muslim, mukmin, muhsin. Kenapa? Ketika tiba masa untuk menjamu selera, jamak juadah berbuka, dia berkata kepada orang-orang yang ada sekelilingnya, Kutila Mus'ab bin Mu'air wa wakhudun minni wa kufina fi burdatin. Begini kamu semua, ketika dah tiba masa untuk kita menyantap juadah berbuka ini, tiba-tiba aku ingat saudara kita dahulu, sahabat Nabi kita juga, sahabat kita. Nama dia Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair mati terbunuh di medan Uhud. Kamu semua masih ingat kan? Oh ya, ingat. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu syahid di medan Uhud. Kata bin Auf, huwa khairul minni. Dia itu lebih baik daripada aku. Masya Allah. Mus'ab itu lebih baik daripada aku. Paling tidak buktinya, ia mati syahid. Aku belum tentu. Wakufina fi burdatin. Lalu semasa matinya, ia dikafankan dengan burdahnya, pakaian yang dipakainya. Selendang. Ingat orang mati syahid, dikafankan dengan pakaian yang dipakai itu semasa berperang. Tak perlu dibasuh, tak perlu dicuci, walaupun berdarah darah. Tak dimandikan, tak disolatkan.
Ingat tak kamu semua ketika Mus'ab bin Umair ini dikapankan, in ughtiya biha ra'suhu badat rijlahu. Ketika kain burdah selendangnya yang dimilikinya itu ditarik ke atas untuk menutupi kepalanya, kakinya pun terbuka. Nampak? Wa in ghutiya biha rijlahu bada ra'suhu. Dan apabila kain burdahnya itu ditarik ke bawah untuk menutupi kakinya, kepalanya pula terbuka. Kain burdah selendang yang dimilikinya tak cukup lebar untuk menjadi kain kapannya. Ditarik ke atas agar kepala tutup, kaki nampak. Ditarik ke bawah supaya kaki tertutup, kepala nampak. Akhirnya ditutuplah kepalanya, kakinya tutup dengan daun. Ditanam, tutup dengan daun. Ini orang disahid. Kumma busitolana minadunya mabusit. Kami pula, ini Abdurrahman yang kata ya, aku pula Allah lapangkan rezekiku melimpah-limpah. Dia mengakui orang yang kaya atas rezeki Allah berikan kepadanya. Aku seorang yang kaya raya. Utina minadunya mautina. Telah diberikan kepada aku, kepada kami, dunia sebanyak ini. Tapi waqad khosina antakuna hasanatuna ujilat lana. Ini bermakna dari kacamata dunia keduaan zahir, aku lebih senang daripada Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair hidupnya susah, matinya pun kain kapannya tak cukup untuk mengkapaninya. Hidupku dunia semewah, lapang. Tapi tiba-tiba aku takut, aku khawatir. Jangan-jangan kebaikan yang Allah peruntukkan pada aku, Allah segerkan. Allah telah segerakan aku mendapat kebaikan lebih awal. Sementara kebaikan yang Allah berikan janjikan pada Mus'ab ditangguhkan di akhirat. Dia terbayang itu, dia tak diingatkan. Dia sendiri membayangkan. Jangan-jangan kebaikan yang Allah berikan pada aku, Allah berikan sekarang. Nanti di akhirat jadi kurang. Sementara kebaikan yang Allah berikan pada Mus'ab, Allah tangguhkan semua di akhirat, dapat semua di akhirat. Ini bermakna Mus'ab nanti akan mendapat lebih banyak kebaikan daripada aku dapat. Tuma jala yabki. Akhirnya dia tak jadi makan, menyantap makanan yang dihidangkan untuk berbuka. Dia hanya menangis Abdullah bin Auf di depan makanan itu. Menangis dan menangis, menangis dan menangis. Setelah menjamah sedikit saja makanan yang dihidangkan untuk berbuka berpuasa, tumma tarokat ta'am. Makanan itu ditinggalkan. Jemaah sekalian, memang hadis ini bukan hadis hukum hakam, bukan. Ini bukan hadis hukum hakam apa sunnah ke wajib ke makruh, bukan. Ini bukan hadis yang berkaitan dengan akidah, memang bukan. Tapi hadis berkaitan dengan ihsan, berkaitan dengan hati, berkaitan dengan tasawuf. Bermakna Abdullah bin Auf seorang sahabat yang bukan hanya mantap akidahnya, bukan mantap saja syariahnya, tapi dia sangat kuat sekali ihsan dan akhlaknya, tasawufnya. Buktinya setiap kali ketika dia nak menyantap rezeki yang Allah berikan dengan cara yang halal, apalagi sedang berbuka, dia bukan terus menikmatinya dengan senang lenang rezeki yang mewah itu, tapi ingat pula sahabat Nabi yang dia yakini lebih baik daripada dirinya, namanya Mus'ab bin Umair. Masa hidupnya tak senang seperti aku, masa matinya pun susah, sehingga kain kapannya pun tak cukup lebar. Sedangkan aku mungkin boleh dikapankan beratus-ratus helai kalau mau. Jangan-janganlah Allah segerakan kebaikan yang Allah berikan pada aku di sini, sehingga kebaikanku yang Allah jadikan di akhirat nanti berkurangan. Sementara kebaikan yang Allah berikan kepada Mus'ab, Allah tangguhkan semuanya daripada di akhirat. Bertuah. Terbayang, bertuahlah Mus'ab bin Umair. Menurut pandangan dia, tak
takut dia. Bukan takut dosa. Dia dosa apa yang dia lakukan? Dia nak berbuka, dosa apa? Dia berpuasa, tak ada dosa. Tapi dapat membayangkan, ya Allah macam mana kalaulah apa yang aku bayangkan itu betul. Aku sangat iri kepada saudaraku Mus'ab bin Umair yang mati. Syahid yang kain kapannya pun tak cukup lebar. Terpaksa ditutup dengan daun. Dalam pandangan orang hidup, hinalah orang yang mati macam kasihannya lah mati. Dalam mati kain kapan pun tak cukup. Ya kita mungkin anggap hina kerana tak melihat. Itu pandangan kita, pandangan dunia kan. Tapi kalau orang mati, oh kain kapannya mungkin berlapis-lapis dari sutra. Mungkin kerendanya pun dibuat daripada tembaga. Mungkin. Semua pingat di bawahnya katalah. Wah ditabur. Ya mungkin, oh hebat matinya. Atau mungkin dibagi apa senjata yang di bawahnya. M16 pun diikut ditanam. Mana tahu nanti malaikat mungkin akhir tanya. Ditodong dengan M16 tak jadi tanya. Bukan begitu. Inilah jamaah sekalian. Pentingnya kita memahami agama. Supaya kita punya pandangan hidup itu, melihat masalah itu, sama sebagaimana Allah menyuruh kita melihatnya. Baksa kata tadi, kalau Allah kata benda ini hijau, kita mesti melihatnya sebagai hijau. Tak boleh kita kata putih. Bila Allah kata benda ini manis, kita mesti meyakini ia manis. Tak boleh kita kata pahit. Barulah kita dengan Allah ini seiring sejalan istilahnya. Kalau sudah seiring sejalan, kita tak akan tertimpa musibah yang besar. Kita tidak akan dikategorikan sebagai orang yang hatinya mati. Kita tidak termasuk orang yang terpedaya. Sebenarnya kita orang yang sangat-sangat beruntung. Orang yang seperti ini. Yang dimati sekalian. Itulah pesanan nasihat Ibnu Barak yang ke-11 uraiannya. Saya tambahkan daripada berbagai sumber untuk kita benar-benar tafakuh dalam satu-satu masalah. Dan saya ulangi sekali, yang kita pelajari bukan pelajar akidah, bukan. Tak begitu tumpuannya. Bukan pelajaran syariah, halal haram, etika, cara itu bukan. Tapi kepada ihsan. Qalbun salim. Masalah hati. Masalah tasawuf. Macam mana nak menata hati, fikiran kita supaya jernih memandang masalah. Sentiasa berhati jernih, fikiran jernih dalam memandang dan menilai masalah. Itu tujuannya. Jadi mudah-mudahanlah ia memberi manfaat pada saya yang menyampaikan. Alhamdulillah kalau manfaatnya dapat dikongsi bersama. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Bila diizinkan oleh Allah, kita akan mencoba dalam satu kesempatan yang lain. Mari kita dengan baca Al-Fatihah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.